Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan berpidato mengenai kebersihan. Kebersihan merupakan suatu keadaan atau tindakan yang terbebas dari kotoran. Nah, sekarang saya akan membahas atau memaparkan mengenai apa saja manfaat dan cara untuk menjaga kebersihan. Manfaat yang akan kita dapat setelah menjaga kebersihan, yang pertama ada terbebas dari berbagai macam penyakit. Semua orang tahu kalau menjaga kebersihan pastinya akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Misalnya sampah yang menumpuk pasti menjadi sarang lalat. Lalat ini akan hinggap di makanan. Nah, jika kita tidak menjaga kebersihan, maka hal ini bisa terjadi. Nah, jika kita tidak menjaga kebersihan, itu pasti akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang asri. Ini manfaat yang terasa jika kita sebagai individu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan selokan, menyapu. Kira-kira seperti ini gambarannya. Yang ketiga ada hidup lebih aman dan nyaman. Seorang individu akan lebih aman jika tidak ada sampah di rumahnya atau dimanapun. Ini semua manfaat terkait sebenarnya dari terbebas dari berbagai macam penyakit, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dan menciptakan lingkungan yang asri dan hidup lebih aman dan nyaman. Karena semua masalah ini terkait dengan kebersihan, hanya satu terkait dengan kebersihan. Yang faktornya itu bisa terjadi dari sampah yang menumpuk, terus sampah juga bisa membuat lingkungan kita menjadi banjir. Ini juga terkait dengan hidup lebih aman dan nyaman, manfaat hidup lebih aman dan nyaman. Jadi kalau sampah menumpuk lama-kelamaan dan terus misalnya masuk musim penghujan, itu bisa jadi ke efek banjir. Yang selanjutnya manfaat dari menjaga kebersihan yaitu terbebas dari polusi udara. Maksudnya kan biasanya di suatu masyarakat suka ada yang membakar sampah. Nah, itu termasuk contoh polusi udara. Nah, kita kalau jika menjaga kebersihan bisa menghapus itu. Sampai menumpuk juga termasuk polusi udara karena baunya itu yang membuat polusi tersebut. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana cara menjaga kebersihan ini. Yang pertama, kita sebagai seorang individu baiknya menyediakan tempat sampah di pekarangan rumah. Karena jika sudah ada tempat sampah, pastinya kita akan membuang sampah pada tempatnya. Berikut contohnya teman-teman. Yang kedua, ikut kerja bakti yang diadakan setiap minggunya. Pastinya kita sebagai masyarakat di tempat tinggal kita setiap minggunya pasti ada yang namanya kerja bakti. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik hendaknya ikut serta dengan kerja bakti tersebut. Berikut gambaran masyarakat yang sedang kerja bakti. Yang ketiga, menanam pohon. Nah, ini terkait dengan polusi udara tadi. Kalau kita menanam pohon, otomatis udara kita bakal udara yang buruk, yang jelek bakal tersedot sama si pohonnya ini. Nah, itu tadi yang saya sampaikan manfaat dan caranya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita renungkan kata-kata Mahatma Gandhi, yaitu kesehatan sejati adalah kebersihan pikiran, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu, kita sebagai individu yang baik hendaklah terapkan prinsip ini dalam hidup kita, maka kita dapat menciptakan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.